Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan membahas materi soal bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa soal, ada 9 soal. Saya akan membahasnya. Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Menurut saya, kesalahan penulisan ejaan bisa jadi karena kurangnya penguasaan dalam penulisan ejaan, kurangnya ketelitian dalam menulis, kurangnya kebiasaan menulis dan menganggap bahwa ejaan seperti itu sudah benar dan seringkali mengabaikan. Contoh ejaan yang sering saya temui adalah fotokopi, spray, dan sambal. Nanti contohnya seperti ini ya. Soal nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Soal nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi merupakan karya sastra yang berisikan riwayat hidup seorang tokoh ternama. Sedangkan bibliografi sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai berkaitan dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Soal nomor 4, apa perbedaan makna kata dari jam dan pukul? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimat. Kata pukul merupakan kata yang formal dan jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Biasanya digunakan di undangan, acara televisi. Dan kata jam biasanya digunakan untuk menunjukkan waktu. Biasanya sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contoh-contohnya, kalau pukul biasanya digunakan seperti ini.
Soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Sistem bunyi bermakna merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem bunyi bermakna karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pada kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat bahasa sebagai lambang bunyi tersebut, yaitu bermakna atau memakai makna. Soal yang keenam, di sini mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Menurut saya karena pengaruh bahasa ibu terhadap bahasa kedua, lingkungan tempat tinggal, kompetensi yang dimiliki seseorang yang kurang peduli dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Soal nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Perbedaan dari penggunaan titik 2 dan titik koma dapat ditandai melalui kata sebelum dan sesudah tanda baca itu. Titik 2 digunakan di akhir dari suatu pernyataan yang lengkap ya. Titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk.
Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Soal yang terakhir, soal nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Soal yang terakhir, soal nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya.